Permisi Pak, ini ada undangan reuni untuk atas nama Bapak Handoko dari SMA Eagle Land. Pak, kita baru aja nerima undangan hari ini. Di sini tertera atas nama Osvaldo. Undangan? Dari siapa? Ini undangan reuni SMA Eagle Land. Acaranya lusa, Pak. Dress code sesuai dengan profesi masing-masing, Pak. Kalau dokter, berarti harus pakai baju dokter. Begitupun dengan profesi lainnya. Wah, aku ikut ya gagahku sayang. Biar semua teman-teman kamu tahu kalau Mas Handoko yang gagah ini punya pacar daun muda yang cantik jelita dan juga mungil ini. Terlalu memalukan kalau aku harus datang sendirian. Bahkan Handoko pun pasti akan datang dengan pacar barunya itu. Di mana Musdalifah sekarang? Apakah dia masih tinggal di rumah ibunya dulu? Reuni? Iya, ini kesempatan emas untukku. Untuk memberi kejutan kepada Osvaldo. Aku akan membuat ia kehilangan muka kalau lihat aku ditemani Musdalifah di acara reuni nanti. Aku yakin Osvaldo belum pernah bertemu Musdalifah lagi, jadi akan ku peluk Musdalifah di hadapannya. Sekarang, aku harus pastikan Musdalifah bisa kubujuk rayu untuk bisa menemaniku. Semoga dia tidak sibuk. Hari ini ibu seneng banget. Lihat kamu udah bisa balik ke toko bunga ini lagi. Dulu, waktu kamu masih kelas 6 SD, kamu suka banget bunga dan taman. Jadi, ibu langsung bangun toko ini buat kamu. Tapi Handoko, setelah kamu ngenalin Gita sama ibu ngerasa lebih suka dan lebih cocok sama Gita. Wanita karir kayak Gita lah yang cocok jadi istrimu, nak. Ibu suka wanita yang rajin. Dulu, saat muda, ibu juga berjuang dan bekerja untuk membantu perekonomian bapamu. Jadi, ibu juga mau kamu dapat istri yang kerja. Nak, carilah istri yang paham bahwa tugas laki-laki itu walaupun sudah menikah, tetap harus membantu ibunya. Surga istri ada pada suami, tapi surga suami ada pada ibunya. Selama ini, Musdalifah terlalu fokus mengumpulkan tabungannya. Dia lupa bahwa tugas anak laki-laki itu juga membantu keuangan ibunya. Mungkin karena dia berasal dari keluarga berada, jadi pola pikirnya sangat jomplang dengan kita. Sejak kamu kecil, ibu dan bapakmu berjuang kerja serabutan agar kamu bisa lulus SMA. Dengan harapan saat kamu sukses, kamu bisa membantu kami di masa tua. Tapi, cara berpikir Musdalifah seolah-olah ibu menjadikanmu investasi masa depan. Ibunya tidak meminta uang padanya, itu karena ibunya sukses sejak muda, jadi tidak perlu minta ke anak. Sedangkan bapak sama ibumu tidak punya apa-apa, hanya mengandalkan anak di masa tua. Cara berpikirnya sangat tidak cocok dengan kita. Baguslah kalian sudah bercerai. Nikahlah dengan Gita secepatnya. Dia lebih bisa membaur dengan keluarga kita, dan juga mengerti arti berbagi dengan orang tua. Bu, aku minta maaf, aku gak tahu soal itu. Karena ibu baru bilang sekarang. Maaf kalau di pernikahan kemarin aku gak bisa berbuat adil ke ibu. Aku pastikan di pernikahanku berikutnya. Aku yang ambil alih dalam kepemimpinan. Jadi aku bisa berbuat adil sama ibu. Jika menurut ibu, Gita adalah yang terbaik untuk masuk ke keluarga kita, akan ku penuhi semua itu, akan ku persembahkan menantu terbaik untuk ibu. Tapi, untuk memberi makan egoku, dan memberi pelajaran pada musuhku, aku akan memiliki 2 istri bu. Gita akan jadi jodoh terbaikku. Sementara Musdalifah, akan ku jadikan istri juga, karena akan ku jadikan dia sebagai pelindung harga diriku dari musuhku. Ibu, makasih banyak ya, udah ngasih aku kepercayaan sebesar ini. Makasih juga udah melahirkan laki-laki gagah yang sangat aku sayangi. Sikapnya yang lembut dan baik, membuatku tidak bisa jatuh cinta ke orang lain lagi. Aku janji sama ibu, untuk jadi istri terbaik buat Mas Handoko. Aku juga akan jadi menantu yang baik untuk ibu. Mengenai tabungan Musdalifah yang sudah menggunung, aku akan bujuk Mas Handoko untuk ajukan gugatan Gonogini, biar tabungannya bisa dibagi 2 dengan kita bu. Walaupun kondisi mereka sudah cerai, Mas Handoko pasti akan berusaha untuk mempertahankan hartanya. Ibu jangan sedih ya. Nak, pada dasarnya, laki-laki itu makhluk yang simpel. Cukuplah menjadi istri yang menyenangkan di dapur dan di tempat tidur, maka suami akan sangat sayang dan setia sama istrinya. Suami tidak membutuhkan istri yang sebaik dan sesuci malaikat. Mereka hanya ingin punya istri yang menyenangkan, baik dari sikap, obrolan, ataupun kebutuhan suami istri.
Terkadang permasalahan terjadi pasti karena diawali oleh istri, entah selalu marah-marah, membesar-besarkan masalah, dan juga sering menolak suami. Itu akan jadi pemicu awal renggangnya suatu hubungan. Ibu percaya sama kamu. Pasti kamu calon istri yang menyenangkan. Ibu sudah bisa melihat dari sikapmu. Ibu, terkadang kita dipertemukan dengan orang yang cocok dengan kita dan sesuai dengan fantasi yang kita inginkan, justru di saat kita sudah bersama orang lain. Aku tidak tahu ini salah atau tidak. Tapi yang pasti, aku sama Mas Handoko hanya merasa saling cocok satu sama lain. Dan ngerasa gak mendapatkan feedback yang setara dari pasangan kita masing-masing. Bagi orang lain mungkin salah, tapi bagi kami berdua, kami hanya ingin mendapatkan kebahagiaan dan tidak ingin menua bersama pasangan yang tidak sefrekuensi. Banyak orang-orang berpikir bahwa pernikahan pertama sudah dipastikan itulah jodohnya sampai mati. Padahal belum tentu, nak. Bisa saja kita hanya dipinjamkan untuk sementara saja. Di luaran sana, bahkan ada yang sudah 20 tahun menikah, pada akhirnya bercerai dan keduanya sama-sama mendapatkan jodoh lagi. Bahkan jodoh sampai maut yang memisahkan. Kita tidak tahu jalan hidup kita. Tidak usah pedulikan omongan orang lain, nak. Fokuslah untuk saling membahagiakan dan saling melayani satu sama lain kalau sudah menikah nanti. Terima kasih atas restunya, Bu. Mulai sekarang, aku sangat percaya diri untuk melawan siapapun yang mencoba merayu Mas Handoko. Dia akan langsung berhadapan denganku. Mungilku sayang, makasih banyak ya udah bisa sayang sama ibuku. Perlu kamu ketahui Mungilku, seorang pria, sesayang apapun sama istrinya. Ketika ia melihat atau mendengar istrinya membenci dan berbicara kepada ibu si suami dengan volume yang naik, itu akan membuat kulkas si suami akan mati, sehingga ia tidak akan bisa lagi membekukan es kulkul yang ada di dalam kulkas tersebut. Sekalipun si istri membawa kulkas ke tempat servis untuk diperbaiki, itu tidak akan banyak membantu, mungkin hanya sekali atau 2 kali, kulkasnya kembali nyala. Tapi setelah itu akan rusak untuk selamanya. Solusinya adalah harus membeli yang baru. Biarkan kulkas yang lama dimiliki oleh ahlinya. Karena kalau ia tetap memaksa kulkas rusak itu untuk tetap di rumahnya, maka selamanya ia tidak akan bisa menikmati manisnya es kulkul rasa coklat. Begitulah pentingnya menjaga kulkas seorang suami, itulah kunci harmonisnya rumah tangga. Sekarang, setelah Mas lihat kamu sama ibu saling cocok, Mas serasa melihat langit berubah warna menjadi pink, dan daun-daun menjadi emas. Seluruh hewan menjadi kuda putih yang bersayap. Begitulah tandanya jika seorang pria amat sangat jatuh cinta terhadap seorang cewek. Apakah itu artinya udah gak ada kesempatan lagi untuk si istri? Gimana caranya kalau dia ingin memperbaiki kulkas yang sudah rusak? Mas rasa, kalau posisinya sudah seperti itu, bisa dipastikan dari semua sisi akan saling tidak nyaman. Kalaupun masih bersama, akan banyak kecanggungan dan kebencian di dalamnya. Sehingga, kulkas tidak akan mampu menyerap aliran listrik secara maksimal untuk membekukan yang ada di dalamnya. Rumah tangga tidak akan sehangat seperti awal pernikahan. Jika ada wanita dan pria yang kuat di posisi kayak gitu, silahkan saja lanjutkan. Tapi bagi Mas, tentu tidak ingin buang waktu untuk hal seperti itu. Moto dalam hidup Mas adalah bisa menua secara romantis dengan pasangan yang saling sayang, saling nyaman, dan saling melayani. Seperti kamu Mungilku sayang. Gagahku sayang, bulan ini, pencapaianku luar biasa. Aku bisa mendapatkan restu ibumu dan juga karirku semakin lancar. Kalau boleh tahu, apa pencapaian gagahku sayang di bulan ini? Tembus 25 kali. Bantu aku, cari informasi beberapa tahun ke belakang tentang 2 orang ini, apa saja yang mereka lakukan? Setelah itu, langsung laporkan kepadaku secepatnya. Wahai wanita tercantik, dengan pipi kemerah-merahan, hari ini, izinkan aku memaksamu untuk mendampingiku di acara reuni sekolahku. Jangan menolakku Musdalifah, langit mataku akan muram, angin di hatiku akan berhenti kalau wanita secantik kamu tidak mau mendampingiku. Aku ingin, semua teman-temanku di acara reuni, melihat bulir-bulir berlian yang kubawa. Dengan keindahan yang tidak akan pernah mereka lihat dimanapun. Sejujurnya, kamu memang pria yang sangat menarik Handoko. Kamu sangat pintar membuat wanita jadi tersanjung. Itulah kenapa dulu aku lebih memilih ajakan nikah darimu dan menyerahkan seluruh cintaku. Tapi, Musdalifah yang dulu sudah mati.
Yang kini ada di hadapanmu adalah Musdalifah yang telah lahir kembali. Akan ku imbangi sikapmu, aku ingin tahu sejauh mana kau akan mengejarku, dan aku penasaran akan sejauh apa aku akan membuatmu terseret arus dendamku. Iya mas, dengan senang hati, aku akan nemenin kamu. Tentu aja kamu harus ikut denganku Musdalifah. Dengan begitu, akan memberikan poin 1-0 untukku dan Osvaldo. Aku udah gak sabar untuk melihat ekspresinya di acara reuni nanti. Saat aku berjalan sambil merangkulmu di depannya, dia akan kehilangan muka di depanku. Saat itulah harga dirinya bisa ku olok-olok di depan kita berdua. Tentu aja aku harus ikut denganmu Handoko. Dengan begitu, rencanaku akan berjalan sebagaimana mestinya. Kenapa dari tadi HP Mas Handoko gak aktif-aktif? Aku coba telepon temen dulu deh. Halo. Maaf kak, apa Mas Handoko ada di bandara? Apa? Sejam yang lalu berangkat ke tempat reuni? Aku harus nyusul sekarang juga. Ini pasti ulah Musdalifah yang merayu gagahku. Tidak akan ku biarkan dia merayunya. Untunglah aku udah tahu alamat gedungnya. Di mana Osvaldo? Apa dia tidak datang? Hah? Semua rencanaku berantakan. Sebaiknya aku ke toilet dulu untuk basuh muka, biar gak terlalu nervous ngeliat kecantikan Musdalifah. Luar biasa. Kukira kamu cewek baik-baik. Ternyata kamu kelinci berbulu musang. Apa kau menyesal sudah keluar dari tamanmu? Sehingga kau masih berusaha ingin memasukinya lagi? Tidak. Aku tidak ingin memiliki taman itu lagi. Aku hanya akan masuk untuk menebar ulat. Biarkan ulat yang bekerja untuk merusak keindahan taman itu secara perlahan-lahan. Itu akan sangat menyenangkan untuk dilihat. Tutup mulutmu. Aku tidak akan membiarkanmu merusak hubunganku. Ini peringatan keras untukmu. Aku tidak akan membalas tamparanmu itu. Akan kujadikan tamparanmu sebagai izin darimu untuk melanjutkan rencanaku yang lebih menyakitkan dari hari ini. Aku akan membuatmu menderita setiap harinya, sebagaimana kamu melakukan itu pada hubunganku dulu. Selamat menikmati. Sebaiknya aku pulang sendiri. Ini akan membuat Handoko merasa bersalah dan akan memohon kepadaku. Akan kumainkan psikologisnya. Tunggu gagahku, siapa yang kamu cari? Kenapa kamu ada di sini? Kamu tunggu di sini dulu. Ada orang yang aku bawa ke sini, jadi aku harus bertanggung jawab untuk membawanya pulang dengan selamat. Kamu kemana Musdalifah? Apa yang terjadi? Kenapa kamu pergi? Jangan membuatku khawatir padamu. Sudah kuduga, kau pasti datang dengan pacar barumu yang sangat serasi ini. Aku sengaja datang terlambat, biar bisa langsung di penghujung acara. Handoko, kau terlihat pucat, dan mukamu seperti ditekuk 10. Apa kau sedang mengalami masalah? Sepertinya iya, dan aku senang melihatnya. Tutup mulutmu. Berhenti mengolok-olokku. Suatu saat, aku akan membalasmu. Turun hujan di saat langit berhiaskan rembulan yang dikeroyok bintang adalah hal yang paling romantis di hidupku. Ini mengingatkanku pada sahabat kecilku. Haruskah aku menjadi sejauh ini? Ini bukan diriku yang sebenarnya. Tapi, hatiku terlalu sakit. Aku bukan hanya kehilangan rumah tangga, tapi aku juga kehilangan anakku. Haruskah aku membiarkan mereka hidup bahagia? Rasanya sungguh tidak adil kalau hanya aku yang terpuruk, tapi mereka menikmati masa-masa pengantin baru. Aku bahkan kesulitan menelan makanan di saat teringat penghinaan Handoko saat di pengadilan. Sangat sakit, setidaknya mereka harus merasakan sakit yang setara dengan rasa sakitku. Bahkan sebenarnya itu masih belum adil, dan belum bisa menyembuhkan berapa sakitnya dikhianati. Hah? Kenapa alam tidak berpihak kepadaku? Kenapa sekarang hatiku begitu sakit melihat mereka saling menatap seperti itu? Ternyata aku masih sangat mencintainya. Sampai hati ini begitu sakit melihat Musdalifah menatap seperti itu ke Osvaldo. Cukup hari ini Osvaldo. Akan kututup gerbang hatinya lagi, karena hanya aku yang tahu di mana celahnya untuk menaklukkan dia.